Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ali Arizki dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas C. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ekonomi dan Hukum. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang gadai, di mana nanti saya akan membacakan ayat tentang gadai, kemudian saya akan menjelaskan tafsirnya juga, di mana pada ayat ini saya mengambil surat Al-Baqarah ayat 283 yang kemudian saya akan jelaskan tafsirnya, yaitu di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang ayat-ayat gadai dan tafsirnya, nanti saya akan menjelaskan juga tentang aplikasi gadai di negara India begitu. Oke, kita lanjut saja teman-teman kepada pembahasan pertama, yaitu tentang ayat gadai Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan tafsirnya, yaitu saya mengambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Langsung saja ayatnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala syafari wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tu'mina amanatahu wal yataqillaha rabbah wa la taktumu syahada wa ma yaktumha fa innahu atimun qalbuh wa may yaktumha fa innahu atimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu alam bil muradi, yang artinya jika kalian dalam perjalanan sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya. Dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa di dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dalam ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan, wa in kuntum ala syafar, jika kalian dalam perjalanan, maksudnya yakni ketika kita sedang bepergian atau musafir, kemudian kita itu mengadakan transaksi, di mana transaksi itu tidak tunai sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Walam tajidu katiba, sedangkan kita itu tidak memperoleh atau tidak menemukan seorang penulis. Farihanu makmudoh, maka hendaklah ada barang tanggungan atau ada barang jaminan yang dipegang. Jadi maksudnya itu kalian boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan jaminan tersebut dipegang oleh si pemilik hak. Jadi dapat disimpulkan dari firman farihanu makbudah ini, bahwa transaksi gadai itu masih belum sah atau masih belum terjadi kecuali ketika barang jaminannya itu telah dipegang oleh oleh seorang yang memberikan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Madhab Syafi'i dan jumhur ulama yang lainnya, ayat ini mengambil kesimpulan dalil diharuskannya bagi terrealisasinya gadai itu, barang yang digadaikan itu diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman. Jadi barangnya itu harus dikasihkan terlebih dahulu kepada orang yang meminjamkan. Pendapat ini juga merupakan suatu riwayat dari Imam Ibnu Ahmad dan dianut oleh segolongan ulama. Kemudian fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addi alladhi tu'mina amanatah. Akan tetapi jika sebagian kalian atau sebagian kita mempercayai, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, jangan sampai mengkhianati kepercayaan orang yang sudah mempercayai kepada kita. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Sanajai dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ayat ini menasakh ayat sebelumnya. Asy-Syaibi mengatakan, apabila sebagian kita percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kita tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian. Wal yattaqillaha rabbah,
dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya, yakni hendaklah orang yang dipercaya untuk memegang jaminan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunnah melalui riwayat Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda, alal yadima akhad hatta tuadiyah, penerima bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya. Wala taktum syahadah, dan janganlah kalian, yaitu yang dimaksud kalian itu yaitu para saksi, menyembunyikan persaksiannya. Maksudnya janganlah kalian menyembunyikan dan tidak melebih-lebihkannya dan tidak mengutarakannya. Wa ma yaktumha fa innahu athimun qalbah, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sungguh ia telah berdosa di dalam hatinya. Menurut As-Sa'idi, makna yang dimaksud ialah durhaka hatinya. Makna ayat ini sama juga dengan yang terkandung dalam firman-Nya, yaitu wala naktum syahadatallahi inna idzal laminal athimin, dan tidaklah kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang-orang yang berdosa. Seperti itu jadi penjelasan terkait ayat 283. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan aplikasi gadai, bukan aplikasi ya, semacam pengaplikasian gadai di negara ini. Jadi gini teman-teman, sebagaimana kita ketahui, India ini merupakan sebuah negara besar di mana jumlah penduduknya juga merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sudah sejak tahun 1960 sudah terdapat banyak usaha yang terorganisir untuk menjalankan usaha kredit bebas bunga bagi kesejahteraan masyarakat Muslim. Kemudian pada tahun 1961 tercatat lebih dari 100 pendanaan Muslim di India, 30 diantaranya itu anggota-anggota federasi organisasi bebas bunga. Kemudian lembaga-lembaga lainnya ini memang tidak secara penuh mengikuti prinsip-prinsip Islam tentang pembiayaan dan investasi, karena ada tekanan dari regulasi pemerintah untuk mengikuti hukum sekuler dalam bisnis dan keuangan. Lembaga-lembaga pendanaan Muslim ini memiliki dampak sosial ekonomi yang positif, terutama untuk kalangan Muslim ekonomi rendah. Bahkan kalangan penyimpan maupun peminjam non-Muslim justru ada juga yang tertarik pada pendanaan semacam ini. Pada faktanya, hal ini banyak meminggirkan para rentenir yang mengeksploitasi rakyat kecil. Dalam lembaga-lembaga pendanaan Muslim ini juga ada agen deposit yang disebut sebagai muhasil, yang menjelajahi ke tempat-tempat untuk mengumpulkan deposito-deposito dari masyarakat dalam bentuk amanah. Deposito ini kemudian dikembalikan sesuai permintaan. Nah, di setiap lembaga pendanaan Muslim ini memiliki loker penyimpanan untuk menyimpan barang-barang jaminan. Lembaga-lembaga pendanaan Muslim juga menyediakan fasilitas-fasilitas loker untuk masyarakat umum bagi yang ingin menyimpan barang-barang berharga atau barang-barang mewah yang dikenai dengan ongkos layanan tersendiri. Ada dua bentuk jenis ongkos peminjaman, yaitu yang pertama ongkos pinjaman dalam bentuk persentase yang pasti akan dikenakan pada para peminjam selama periode pinjaman. Kemudian persentase bervariasi antara 2,5 sampai 3% per 3 bulan. Kemudian yang kedua bentuk ongkos pinjaman, yang kedua disebut biaya jaminan sebagai pengganti biaya sejumlah pinjaman. Peminjam dikenai ongkos pemeliharaan barang jaminannya. Mayoritas nasabah di India ini berasal dari masyarakat yang ekonominya rendah gitu, yang dimana mereka umumnya ini mencari pinjaman ini untuk berobat, pernikahan, untuk melunasi hutang, dimana mayoritas pekerjaan mereka ini ya pekerja kasar seperti para petani kecil, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga. Maka lembaga-lembaga pendanaan Muslim di India ini tidak menerapkan beberapa akad pembiayaan berprinsip Islam seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Lembaga pendanaan Muslim di India ini tidak menerima jaminan dalam bentuk
personal guaranti atau real estate, sekuritas, pemerintahan, dan lain-lain. Lembaga pendanaan Muslim di India ini mengadopsi dua bentuk pola untuk menutupi biaya-biaya yang terkait dengan pemberian pinjaman. Yang pertama, bentuk ongkos pinjaman merupakan ongkos layanan yang terkait dengan jumlah dan waktu pinjaman. Model ini juga banyak yang diperdapatkan oleh para ekonomi Islam. Kemudian yang kedua yaitu biaya barang jaminan, di mana barang jaminannya ini dikenai ongkos pemeliharaan keamanan. Nah, lembaga pendanaan di India ini menetapkan biaya 12 rupiah per 10 gram emas per bulan dan 12 rupiah per kilogram dan perak per bulan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.